buku cerita Lulu, cerita dan dongeng Ana, Pelipur Lara. Asal mula cakwe. Pada masa dinasti Song, hiduplah seorang jenderal militer yang bernama Yu Fei. Jenderal Yu Fei berperang untuk dinasti Song melawan suku Jurchen dari dinasti Jin dalam pengembalian daerah yang direbut dinasti Jin, dikembalikan ke dinasti Song Selatan. Di usianya yang masih muda, Yu Fei telah berlatih memanah dan belajar ilmu bela diri kungfu dari Master Chen Guang. Pada tahun 1126, pasukan Liao melancarkan serangan besar-besaran ke daratan tengah. Yu Fei bergabung dengan tentara memulai karir militernya dan bertempur menghadapi para penyerang untuk melindungi negara. Sebelum masuk tentara, ibunya pernah memberi nasihat dan menorehkan tato yang tertulis, "Setia dan tulus membela negara." Tato inilah yang selalu diingat Yu Fei dan menjadi pedoman hidupnya. Jenderal Yu Fei dengan gigih berhasil menaklukkan musuh dan mengambil alih kembali beberapa kota milik dinasti Song. Pada tahun 1127, pasukan negara Jin dari wilayah timur laut menyapu bersih seluruh wilayah kekuasaan dinasti Song Utara. Yu Fei telah melakukan perlawanan yang hebat melawan dinasti Jin. Ia sangat menonjol dalam peperangan dan meraih banyak kemenangan. Setelah dinasti Song Selatan berdiri, Yu Fei yang saat itu hanya menjadi pejabat tingkat bawah menolak gagasan Kaisar Gaozong untuk pindah ke wilayah selatan. Ia meminta pada Kaisar untuk melawan pasukan musuh, namun para pejabat yang lebih suka jalan damai menjadi gusar atas petisi yang diajukannya. Mereka menganggap Yu Fei telah melewati batas sebagai pejabat di level bawah. Yu Fei kemudian mencari perlindungan pada Zhang You, gubernur Hebei. Zhang You menghormati Yu Fei, ia menunjuknya sebagai komandan pasukan utama dan yang tertinggi. Saat pasukan negara Jin menginvasi daerah selatan, Yu Fei pindah ke Jiangnan. Yu Fei merekrut tentara untuk membentuk sebuah pasukan yang mampu bertempur secara hebat. Pada tahun 1130, pasukan Jin kembali ke utara dari Jiankang melalui sungai. Yu Fei melakukan sergapan pasukan Jin dan berhasil memenangkan pertempuran. Ia berhasil menduduki kembali Jiankang. Pada tahun 1140, pasukan Jin kembali menyerang dinasti Song Selatan. Yu Fei memimpin pasukan untuk menyerang balik pasukan Jin dan berhasil mengalahkannya. Dalam keadaan krisis dan kekacauan akibat perang, kerajaan tidak memberikan lagi bahan pangan untuk prajurit. Jenderal Yu Fei bertahan di medan perang membimbing anak buah dan para sahabatnya untuk tidak kenal menyerah. Tak seorang pun diizinkan untuk merampok bahan pangan dari rakyat. Karena kecintaan rakyat pada Jenderal Yu Fei, mereka sendiri menyumbangkan bahan pangan untuk para prajurit Yu Fei. Perdana Menteri Qin Hui dan istrinya Lady Wang sangat benci pada Yu Fei dan menganggap peperangan melawan dinasti Jin pemborosan uang negara. Perdana Menteri Qin Hui meminta Kaisar Gaozong untuk memanggil Jenderal Yu Fei pulang saat sedang melakukan propaganda perang merebut ibu kota Song Utara. Pada tahun 1141, sang jenderal akhirnya pulang ke ibu kota selatan. Perdana Menteri Qin Hui menuduhnya merencanakan pemberontakan sehingga Yu Fei dipenjara. Semua tuduhan, fitnah dan akal busuk berhasil menjatuhkan nama baik sang jenderal dan dijatuhi hukuman mati. Raja Gaozong menyadari bahwa yang dicintai rakyat dan dianggap pahlawan bangsa adalah Yu Fei, bukan dirinya. Kecemburuan dan ketakutan akan harisma Yu Fei yang begitu kuat dianggap bisa memberontak suatu saat nanti. Kematian Yu Fei menyulut kemarahan rakyat. Di ibu kota ada seorang pedagang makanan kecil mendapatkan ide. Ia kemudian menggoreng 2 adonan tepung yang ia bentuk seperti manusia dan diberi nama Yu Cakui sebagai simbolis menggoreng pengkhianat yang mereka benci, yaitu Perdana Menteri Qin Hui dan istrinya Lady Wang. Dalam bahasa Mandarin, cakwe umum disebut Yu Tiao. Yu artinya minyak, Tiao artinya batang. Jika diartikan secara bebas kira-kira, panganan berbentuk panjang yang digoreng dengan minyak. Sebutan lain dalam bahasa Mandarin adalah Yu Cakui, artinya hantu yang digoreng. Di Indonesia pelafalannya diubah menjadi cakwe. Hal ini menarik banyak orang yang kemudian menyebar dengan cepat di ibu kota Song Selatan. Segera, cakwe menjadi simbol yang dikenal di seluruh wilayah, sebuah cara kecil namun penuh makna bagi rakyat untuk mengenang Yu Fei dan menolak ketidakadilan yang mereka alami. Terkadang, tindakan kecil bisa membawa pesan yang sangat besar. Kisah cakwe mengajarkan bahwa persatuan dapat melestarikan harapan, bahkan di masa-masa tersulit.